Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatur Rahman dari kelompok 7, NPM 2017-435031. Di sini saya akan menjelaskan tentang riset operasional. Di sini ada metode grafik. Di sini kita akan membahas tentang metode grafik. Metode grafik merupakan salah satu metode yang dapat digunakan untuk memecahkan permasalahan linear programming. Metode ini menggunakan grafik dalam keputusannya, di mana seluruh fungsi kendala dibuat dalam satu bagian gambar, kemudian diambil keputusan yang optimum. Di sini jadi menentukan nilai dari maksimal atau minimumnya pada permasalahan yang akan dibahas. Di sini saya ada soal yang saya akan bahas. Di sini saya akan membahas tentang mencari nilai maksimum. Nah, sebuah perusahaan membuat pengatur meja. Model standar membutuhkan 2 jam untuk cutter dan 1 jam untuk waktu finisher. Model deluxe membutuhkan 1 jam waktu cutter dan 2 jam waktu finisher. Pemotong memiliki 100 jam waktu yang tersedia untuk pekerjaan ini per bulan. Sedangkan finisher memiliki 76 jam waktu yang tersedia untuk pekerjaan ini. Nah, jadi yang disediakan waktu dalam memotong dan penyelesaiannya yaitu 140 jam dan 76 jam. Model standar menghasilkan keuntungan 6 per unit, sedangkan model deluxe menghasilkan keuntungan 11 per unit. Perusahaan tentu saja ingin mendapatkan keuntungan paling banyak dengan asumsi mereka dapat menjual apapun yang dibuat. Berapa banyak setiap model yang harus dibuat setiap bulan. Nah, di sini kita akan menentukan nilai maksimum. Di sini bahwa dia di soal tersebut ingin mendapatkan keuntungan paling banyak dengan asumsi mereka yang dia jual. Nah, di sini kita langsung saja pertama-tama harus menentukan variabel. Nah, di sini kita ada 2 variabel yaitu nilai X dan nilai Y. Nah, nilai X ini yaitu model standar. Untuk nilai Y itu model deluxe. Di sini juga kita akan menentukan fungsi tujuan. Fungsi tujuan itu ketentuan yang ada di soal yaitu profit atau Zmax sama dengan 6X ditambah 11Y. Nah, terus kita menentukan fungsi kendalanya. Di sini fungsi kendalanya yaitu X sama kurang lebih dari 0. Untuk menghindari angka negatif karena model standar tidak bisa menjadi angka negatif. Karena model standar tidak bisa menjadi angka negatif. Nah, makanya dilebih darikan. Terus Y sama lebih dari 0 untuk menghindari angka negatif karena model deluxe tidak bisa menjadi angka negatif. Lalu di sini kita akan menentukan koordinatnya dari fungsi kendala yaitu nilai X ditambah 2Y kurang dari 76. Nah, di sini kenapa terdapat nilai X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 76. Karena finisher hanya memiliki 76 jam. 76 jam dan nilai X-nya itu 1 jam pengerjaan pemotong dan nilai Y-nya itu kita anggap sebagai waktu pengerjaannya yang selesai atau finisher tadi. Nah, jadi di sini nilai X-nya itu adalah 76
dan Y-nya itu 38. Nah, nilainya ini dari menjadi 38 karena 76 dibagi 2 76 dibagi 2 sama dengan 38. Terus 2X ditambah Y sama lebih kurang dari 104. Nah, di sini karena proses pada cutter hanya memiliki 100 jam. Jadi 140 jam. Nah, jadi di sini kita menentukan koordinat X-nya itu 52, Y-nya sama dengan 104. Lalu kita menentukan nilai grafiknya. Di sini ada 4 titik yang dimana ada beberapa titik-titik yang harus kita cari nilainya. Nah, pertama itu titik A. Titik A itu X-nya itu 0, Y-nya itu 0. Nah, titik B sama dengan X 52, Y 0. Nah, titik C ini belum ditentukan nilainya, tidak ada maksudnya. Jadi di sini titik C itu garis bersinggungan antara garis X tambah 2Y sama dengan 76 dan 2X ditambah Y sama dengan 104. Nah, kita harus menentukan nilai C-nya ini. Nah, lalu titik D-nya itu ada di X itu 0, di Y itu adalah 38. Jadi di sini menentukan titik C itu melalui eliminasi. Nah, di sini eliminasi kita eliminasikan dari X ditambah 2Y sama dengan 76 dan 2X ditambah Y sama dengan 104. Nah, lalu kita eliminasikan menjadi dikali 2 dan 1. Menjadi 2X ditambah 4Y sama dengan 152 dan 2X tambah Y sama dengan 104. Lalu kita kurangi untuk menentukan menentukan nilai Y-nya. Nilainya yaitu 16 karena 48 dibagi 3 yaitu 16. Jadi titiknya itu 16. Lalu kita menentukan X-nya. X-nya ini adalah 2X ditambah Y sama dengan 104. 2X ditambah 16 sama dengan 104. Jadi Y-nya itu adalah 16 yang tadi kita telah hasilkan dalam eliminasi. Nah, 2X sama dengan 88, lalu X-nya sama dengan 44, karena 88 dibagi 2 yaitu 44. Lalu langsung ke titik uji. Kita menentukan titik uji di mana mencari nilai maksimumnya. Nah, di sini ada yang tadi di soal itu ada ketentuan dari fungsi tujuannya yaitu Zmax sama dengan 6X ditambah 11Y. Jadi di sini kita lakukan titik ujinya. Yang pertama A 0,0 yaitu X-nya 0, Y-nya 0. Langsung ke rumus Zmax-nya menjadi 6 kurang 6 kurung buka 0 kurung tutup ditambah 11 dikali 0 sama dengan 0. Jadi di sini 6 dikali 0 ditambah 11 kali 0 sama dengan 0. Lalu titik B itu 52 koma 0. Di sini X-nya 52, Y-nya 0. Zmax sama dengan 6 dikali 52 plus 11 dikali 0. Jadi 112. Kenapa jadi 312? Karena 6 dikali 52 menghasilkan 312. Lalu titik C-nya. Titik C-nya ini yang tadi kita tentukan dalam eliminasi. X-nya 44 dan Y-nya 16.
Nah, di sini Z max-nya kita langsung masukkan, yaitu 6 dikali 44 ditambah 11 dikali 16 sama dengan 440. Lalu D X 0 Y 38. 6 dikali 0 ditambah 11 dikali 38 sama dengan 418. Nah, di sini sudah ada nilai C-nya. Jadi kita tentukan nilai paling besar, yaitu 440. Karena di sini kita menentukan nilai maksimumnya, bukan nilai minimum. Nah, jadi kesimpulannya, keuntungan maksimum yang didapat perusahaan sebesar 440 yang terdapat pada titik C, di mana perusahaan harus memproduksi 44 model standar dan 16 model deluxe untuk mendapatkan keputusan maksimum. Jadi sini kita sudah tentukan nilai maksimumnya pada soal tersebut. Nah, keuntungannya itu 440. Nah, model D standarnya yaitu nilai X yang dieliminasi yaitu 44 dan 16-nya nilai Y yaitu dari eliminasi tersebut. Sekian dari saya. Apabila ada kekurangan, tolong dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gemakar Paradi, NPM 2017 4357 9050 dari kelompok 7 untuk mata kuliah riset operasional dalam membahas materi metode grafik. Metode grafik ialah salah satu metode yang digunakan untuk memecahkan permasalahan linear programming dalam bentuk grafik untuk mengambil keputusannya. Lanjut ke soal. Sebuah perusahaan membuat pengatur meja. Model standar membutuhkan 2 jam untuk cutter dan 1 jam untuk finisher. Model deluxe membutuhkan 1 jam waktu cutter dan 2 jam waktu finisher. Pemotong memiliki 104 jam waktu yang tersedia untuk pekerjaan ini per bulan. Sedangkan finisher memiliki 76 jam waktu yang tersedia untuk pekerjaan ini. Model standar menghasilkan keuntungan 6 per unit, sedangkan model deluxe menghasilkan keuntungan 11 per unit. Perusahaan tentu saja ingin mendapatkan keuntungan paling banyak dengan asumsi mereka dapat menjual apapun yang dibuat. Berapa banyak setiap model yang harus dibuat setiap bulan? Oke, langsung ke penjelasan. Pertama kita tentukan dulu variabelnya. Variabel X ialah model standar dan Y model deluxe. Yang kedua kita tentukan fungsi tujuannya dengan Z max 6X plus 11Y. Yang ketiga, tentukan fungsi kendala ialah X lebih dari sama dengan 0. Lalu keduanya, Y lebih dari sama dengan 0. Ketiga, X plus 2Y kurang dari sama dengan 76. Lalu X sama dengan 76. Dan Y-nya itu merupakan 76 dibagi 2 sama dengan 38. 2X plus Y kurang dari sama dengan 104. Lalu X sama dengan 52 kan dari 104 dibagi 2. Y-nya itu 104. Oke, langsung ke keempat kita menentukan grafiknya. Dalam grafik ini terdapat titik koordinat yang sudah kita hitung tadi dari fungsi kendala. Dari titik A, X-nya 0, Y-nya 0, titik B-nya itu 52, X 0, 0, Y-nya itu 0, titik C-nya itu karena itu garis bersinggungan antara X plus 2Y sama dengan 76 dan 2X plus Y sama dengan 104, maka kita harus mencari X dan Y-nya itu menggunakan eliminasi. Lalu masukkan X plus 2Y sama dengan 76 kali 2 sama dengan 2X
plus 4Y sama dengan 152. Lalu 2X plus Y sama dengan 104 dikali 1, jadi 2X plus Y sama dengan 104. Lalu kita kurangkan. Dari 2X jadinya 0, terus plus 4Y dikurangin Y sama dengan 3Y. 152 dikurang 104 sama dengan 48. Jadi 48 bagi 3 sama dengan 16. Y-nya titik C dengan nilai Y-nya itu 16. Lalu untuk mencari titik X-nya itu 2X plus Y sama dengan 104. 2X plus 16 karena Y-nya itu tadi dari nilai yang tadi kita sudah hitung, lalu kita masukkan 16 sama dengan 104, lalu 104 dikurang 16 sama dengan 88, jadi X sama dengan 44. 88 dibagi 2. Oke, lanjut. Kita kelima, nyari titik ujinya. Dari Z-mark yang tadi, kita langsung mencari titik uji yang sudah kita hitung tadi dari grafik dengan A, X, nilai X-nya dan Y-nya 0. Lalu kita masukkan di Z-mark 6 dikali 0 sama dengan 0, ditambah 11 dikali 0 sama dengan 0 sama dengan 0. Lalu titik uji B dengan nilai X-nya 52, Y-nya 0. Lalu Z-mark kita masukkan nilai X-Y-nya dari titik B, 6 dikali 52 sama dengan 312 ditambah 11 kali 0 sama dengan 312. Lalu titik uji C dengan nilai X-nya 44, Y-nya 16. Lalu masukkan Z-mark di Z-mark-nya 6 dikali 44 sama dengan 264 ditambah 11 dikali 16 sama dengan 176. Jadi hasilnya 440. Dalam titik uji D, nilai X-nya itu 0 dan Y-nya itu 38. Lalu kita masukkan ke Z-mark-nya 6 dikali 0, 0 tambah 11 dikali 38 sama dengan 418. Jadi nilai kita mencari nilai maksimum yang hasilnya paling tertinggi ialah di titik uji C dengan nilai 440. Jadi kesimpulannya, keuntungan maksimum yang didapat perusahaan sebesar 440 yang terdapat pada titik C, di mana perusahaan harus memproduksi 44 model standar dan 16 model deluxe untuk mendapatkan keputusan maksimum. Ya, berikut adalah penjelasan dari materi metode grafik. Sekian, terima kasih. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.